Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Legiters? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Olive pengen lagi makan nasi lemak ya, nasi lemak pakcik yang tendaan itu ya. Tapi kita nih jalan-jalan dulu pagi, jogging biasa lah ya. Ini lihat-lihat di sekitar sini, nggak kemana-mana sih mainnya. Terus ntar malam rencananya pengen banget makan cheese naan ya. Ntar lihat sikon dulu. Kalau kenyang Olive nggak makan, tapi kalau masih lapar ntar Olive melipir ke cheese naan ya. Ikutin Olive ya Legiters. Situ atau ke mall-mall lain lah, ke T-Rex. Tapi kalau lagi nggak pengen jalan, di sini-sini aja juga udah ada komplit makanannya. Ini malam mungkin mau makan rotinan, cheese naan sih, pengennya sih cheese naan, tapi nggak tahu, lihat nanti ya malam. Kalau males keluar yang ngemil aja apa yang ada. Kalau pengen bener baru kita keluar, tapi mungkin sekitar jam 10 ya, karena jam 10 makin ramai makin kenyang. Biasa kalau udah makan juga jam 7 udah males kan makan. Jadi kalau mau keluar lagi nanti jam 10, jam 11 baru kita nongkrong-nongkrong di sini. Lagi Pakcik, berapa? 6. Yang 3.000. Ya. Pakcik, nasi lemak lah. Nasi lemak lagi. Nasi lemak paru. Ayo nak mau ini, kuih tiao. Mau kuih tiao nggak? Oh nggak. Nasi lemak aja lah. Ini sudah hari keberapa ya di Malaysia, masih tetap kangen sama nasi lemaknya Pakcik ini ya, nasi lemak paru ya. Telur mata ya Pakcik, sama paru ya. Nah ini paru. Paru. Boleh record ya Pakcik? Oh boleh ya. Aku tahu. Gambar? Ah ya boleh. Pakcik jam berapa? Hah? Dari sini jam berapa dah? 6.30. Oh 6.30 ada sini ya. Jadi berapa Pak Cik? Sama itu? Ini gerainya Pakcik. Gerainya Pakcik nah. Lihat ya Legiters, ini ramai sekali. Memang nanti kalau sudah jam-jam 9 tuh, jam 10 lah, jam 9 lah, itu biasanya udah habis semua lauknya nih. Sekali lagi makannya nasi lemak karena memang enak. Dia di tempatnya nggak ada tempat buat duduk makan-makan ya, jadi semuanya harus dibawa pulang. Biasanya makan di sini orang-orang mau berangkat kerja, dia bawa bekal, dibungkus itu. Lihat ya, ini parunya banyak sekali loh. Tuh parunya lihat banyak sekali. Ada telur mata. Ini bakwannya juga. Kalau bakwan di sini bilangnya cucur ya. Cucur. Bakwan, terus ada separuh telur lagi, telur rebus sama kacang dan teri. Baiklah, makan dulu ya Legiters. Selamat makan pagi. Nah Legiters, sekarang ini Olive lagi berada di kedai Mama ya, kedai Maulana. Di sini makanannya semua halal dan yang pastinya kalau menurut Olive sih enak ya rasanya ya. Ikutin gimana nanti Olive pesannya. Hari ini lagi pengen makan cheese naan sama minum teh tarik ya. Teh tarik kita udah datang ya, nih teh tariknya otentik kalau menurut Olive, sedap. Nih sekarang Olive mau cerita sedikit aja tentang kedai Mama ya. Kalian bayangin ya, Malaya zaman dulu pelabuhannya tuh ramai, penuh pedagang datang dan pergi. Dan di antara mereka itu ada komunitas Muslim India Tamil ya, yang berasal dari India Selatan. Mereka itu datang bukan cuman bawa barang dagangan ya, tapi juga bawa rempah-rempah dan juga bawa tradisi masak mereka. Sampai pada akhirnya di daerah sekitar pelabuhan itu mulai ramai karena banyak kedai-kedai makan seperti ini ya. Ada bangku-bangku, ada meja-meja gitu. Dan mereka masak makanan yang cepat saji dan murah. Nah, dari sinilah istilah kedai Mama itu dimulai ya. Kata mama di Malaysia itu adalah istilah umum untuk lelaki muslim India Tamil ya. Dulu Olive pikir mama itu istilah dari ibu ya, ibu atau mama gitu ya.
Tapi ternyata salah. Jadi kalau ada yang bilang jom kita makan ke kedai mama, itu artinya mari kita makan ke kedai orang mama. Dan sampai sekarang istilahnya itu nempel di kepala kita ya. Kalau kita bilang kedai mama, pasti bayangan kita inget makanan-makanan India seperti ini. Biasa yang dijual itu ayam goreng ya, terus dal, kari, canai, nasi, terus apa ya? Oh iya, kari kambing ya, kari ikan, kari daging dan sebagainya tuh, kari ayam. Oh ya, di Malaysia ini nggak bisa sembarangan buka restoran seperti Indonesia ya. Buka restoran, rumah makan, kedai-kedai, semuanya harus patuh pada aturan karena ini semua menyangkut masalah kesehatan publik. Kalian mesti ada izin usaha, terus ada izin dari kebersihan dan kesehatan makanan. Dan untuk restoran muslimnya harus ada sertifikasi halalnya. Dan terus nanti ada pemeriksaan kebersihan dan kesehatan dapur dan area makan. Lalu yang terakhir ada sertifikasi pengendalian makanan atau istilahnya food handling gitu ya. Jadi memang ribet ya Legiters, memang benar-benar buka makanan, buka restoran atau kedai itu memang harus dipersiapkan matang. Terus nanti ketika restorannya berjalan akan ada sidak mendadak ya. Dan tidak bisa disogok ya Legiters, nggak bisa disogok kasih bintang 3 gitu, nggak bisa. Mereka akan datang mengecek semuanya sesuai dengan yang mereka tentukan ya, standarnya lah, standar mutunya seperti apa, baru nanti mereka akan kasih hasil dari pemeriksaan itu. Misalnya nanti dapat bintang 3 berarti bersih dan sesuai standar. Nah kalau bintang 2 bagus juga, tetapi ada catatan yang perlu diperbaiki. Bintang 1 perlu banyak perbaikan ya. Itu nanti bisa konsumen lihat itu restorannya termasuk yang kualitas seperti apa. Nah kalau nggak dapat bintang berarti nanti akan ditutup sama dinas yang bersangkutan. Kata ya? Tepung gandum ya? Itu gandum. Ah ya. Ini Olive berbincang-bincang sebentar dengan pembuat roti nan kejunya ya. Lihat nih kejunya berlimpah lagi terus tadi. Nah, beli. Oh ini apa nih? Hah? Ah ya boleh. Ini apa dia punya bahan bang? Apa dia punya bahan seledri ya? Seledri. Kari. Bukan ikan kan? Kari ayam kan? Kari ayam. Nah. Tempat dia Dia bakar sama macam masuk tandoori juga roti itu. Oh bukan di sini ya? Itu roti adonannya. Nan? Masuk di mana? Masuk situ? Oh, sama ya. Dia ada panas. Oh iya. Legiters tahu nggak nama nan ini ya, nan, roti nan ya. Itu berasal dari bahasa Persia kuno. Nan itu sendiri artinya sebenarnya roti. Jadi kenapa kita bilang roti nan ya? Roti-roti. Besar macam nih, panas ya. Jadi pada zaman dulu itu bangsa Persia biasa membuat roti dengan menggunakan tungku tanah liat. Jadi rotinya tuh ditempelkan di dinding tungku tanahnya itu. Tapi seperti yang lagi tersaksikan ini tungkunya sudah modern ya, jadi nggak terbuat dari tanah liat lagi. Tapi di dalamnya sepertinya masih ada tanahnya begitu. Tapi luarnya udah stainless seperti ini. Ya karena kemajuan teknologi ya. Ini dia bisa membakar ayam tandoori di dalamnya, juga sekaligus membakar roti. Sekejap ya, tak lama. Dari Persia lalu menyebar ke Asia Tengah dan India ya. Di India dia dibuat dari tepung terigu ya, kemudian dibakar di tandoori gitu, dan teksturnya tuh gosong serta lembut. Kenapa tak ada jual panipuri di sini? Tak ada jual panipuri. Kata orang dia sedap, panipuri itu sedap. Panipuri dah banyak tu. Macam function ke ini food. Oh. Banyak makan. Tak ada ya yang jual ya? Di Malaysia tak ada yang jual panipuri? Ada banyak ada. Tapi jalan-jalan saja. Oh. Jalan-jalan kalau ada function Oh. Iya. Shopping mall. Iya, shopping mall ada ya. Macam Saya keliling cari panipuri belum dapat lagi. Mungkin nanti saya ke Batu Cave. ya bintang ada banyak. Ada banyak ya? Nah, kita ke Batu Cave. Susah guys, itu. Ada. Iya. Oke lah. Ini sudah ya, Kal ya? Nanti bawa. Oke, terima kasih. Ini manci saya. Sedap gila ya, sedap. Minumnya teh tarik. Dari sini nannya jadi naik kasta deh. Awalnya sih ini makanan bangsawan dan
keluarga kerajaan Mughal ya, bukan makanan rakyat biasa. Kalau roti naan sekarang lebih modern lagi ya Legiters. Ada butter naan, ada garlic naan, sama ini ada yang keju naan ini. Panas. Ada halfnya, ada 3 macam. Ini dal, ini kuah kari, yang ini nggak tahu apa, ketumbar sepertinya, tapi aku nggak tahu campurannya ketumbar sama apa. Yang pasti ini kayak gini nih. Tuh. Sedap. Waktu pertama kali nyobain kuah dal ya, Olive nggak suka sama sekali ya. Olive rasa masih enakan kacang hijau lah ya. Tapi makin kesini gitu, udah beberapa kali makan dal, dicobain gitu ya. Ternyata enak Legiters, enak. Jadi kita tuh nggak boleh dulu ya underestimate sama sesuatu ya. Nyoba sekali nggak enak, cobain 2 kali, 3 kali gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi gitu. Ternyata enak dan bisa lah masuk ke mulut, itu bisa. Buah kari. Buah kari ya. Dia punya kari ini macam kalau kalian makan kari kambing, gulai kambing, atau makan rendang yang belum set gitu, rendang yang masih ada kuahnya, nah kayak gini lah rasanya. Nih lagi terlihat ya kejunya, aduh tumpel-tumpel, lihat tuh meleleh-meleleh gitu. Duh beneran, ini anak-anak pasti suka ya. Biasanya juga naan yang nggak pakai kari ini biasanya di atasnya ditaburi sama susu kental manis. Pasti anak-anak suka deh. Dia juga masaknya sebentar tadi ya, kalian lihat proses masaknya, dia nggak lama. Masaknya sebentar, dimasukin ke dalam tungku tadi. Kalian coba ya. Ada cocolan merah, cocolan ini apa ya? Tapi kayaknya daun ketumbar atau daun mint, nggak tau lah. Rasanya ada asem-asem. Ini apa ya? Terus dikasih butter. Kayaknya feeling Olive sih daun ketumbar, tapi nggak tahu, nanti kita cari tahu lebih dalam ya Legiters. Ini daun ketumbar atau apa? Tadi Olive sangka ini mint, tapi nggak ada rasa apa? Freshnessnya tuh nggak ada. Boleh bukan mint, agak sedikit asam. Terus tapi waktu udah pertama kali datang kemari cobain ini ya, Olive nggak cocok sama rasanya di sama dal. Jadi setiap pesan tuh mesti yang kuah karinya ini aja. Tapi berhubung udah mulai terbiasa ya, sering pesan, jadi Olive kayaknya udah mulai terbiasa. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh underestimate sama sesuatu yang belum kita kenal. Kalau kita nggak kenal, nggak pernah nyoba, terus kita udah menjudge duluan, sayang ya, sayang. Harus berani mencoba. Ini enak ya, enak. Keju mozzarellanya berlimpah. Ya tadi ya mozzarellanya tuh hampir satu genggam masuk dalam roti. Di sini yang Olive suka ini sih ini aja ya, bukan membanding-bandingkan, tapi berdasarkan pengalaman ya.
Di Malaysia ini makanannya kalau apa yang terlihat di menu besar, kecil, tebal, tipis ya, itulah yang keluar gitu loh. Jadi kalau dia kelihatan dari gambarnya itu memang cheese-nya banyak, ya pasti keluarnya juga yang kita pesan itu dia kejunya banyak. Bukan seperti di Indonesia kan, makan burger penampilannya bagus gitu ya, tinggi. Begitu pernah makan tipis, atau patty-nya ternyata kecil, atau ternyata patty-nya bukan patty buatan, patty yang instan itu. Padahal di gambarnya kita pesen patty-nya tuh patty yang buatan gitu, homemade. Ternyata yang datang patty pabrikan. Maaf ya, tapi ini pengalaman Olive aja. Atau pesan yang lain-lain di menu komplit, ada ini, ada itu, segala macem. Ternyata yang begitu datang nggak ada. Terus nanti begitu tanya, kok nggak sama kayak gambar, ininya kok nggak ada misalnya, pasti bilangnya lagi habis. Itu udah sering kayak gitu ya, udah sering. Jadi gimana dong, kita jualan itu kan maunya berkah. Di Malaysia juga kalau harganya segitu, porsinya segitu, dia banyak, berarti memang banyak dikasih. Kalau dia porsinya sedikit, kecil, tentu harganya juga lebih murah. Kayak makan nasi lemak, harganya Rp2,5, ada yang lebih tengah. Kalau dilihat di gambarnya tuh memang porsinya kecil ya, cukup langsung makan sarapan pagi. Yang datang memang segitu juga gitu. Nasi lemak harga 2,5, yang kecil macam nasi kucing itu nggak apa-apa, yang penting jujur kan, nanti balik-baliknya ke konsumennya sendiri, mau yang itu atau pengen cari yang lebih besar porsinya kan, jadi kita enak gitu loh. Pembeli dan penjual itu harus sama-sama jujur, harus saling menghargai ya, nggak boleh cheating. Ini lagi ya, banyak loh, porsinya banyak loh. Ini Oli baru makan separuh, ini baru makan separuh di sebelah ini tuh, kenyang ya, lagi terus penuh. Ini juga teh tariknya tuh, ini Pak Su nggak ikut karena dia udah makan nasi padang tadi. Terus Mbak Pinky juga nggak ikut karena Mbak Pinky lagi nonton Zootopia lagi, udah Zootopia yang kedua ya, udah keluar di Malaysia, jadi dia lagi ke bioskop di The Mines lagi nonton. Tadi saya mau ikut nonton sama dia, tapi saya capek kan ya, seharian jalan gitu tadi. Jadi ini saya makan sendirian di sini ya. Besok masih ada hari besok, terus tanggal 4, tanggal 5 wisuda, tanggal 6 nanti saya pulang. Waktunya sebentar ya, kita memang niatnya tuh bukan buat jalan-jalan, sebenarnya niatnya tuh memang buat apa? Buat menghadiri wisuda. Saya mau nyisain waktu lagi, tapi insya Allah lain kali. Sekarang nggak bisa karena ini udah mau jelang Natal, orang udah mulai tanya-tanya pesanan. Saya belum bikin foto sampel, foto hampernya perlu dibuat untuk Natal nanti mau seperti apa. Saya belum putuskan juga Natal ini mau buat apa. Yang pasti lapis berikut sudah pasti ya, ada nastar, apa pempek, apa kue-kue yang lain. Yang pasti kalau nastar sama lapis Surabaya itu pasti Olive bikin ya. Nih ya, Olive bungkus aja, siapa tahu ntar malam-malam ada yang lapar pengen ngemil ya, ada. Tapi sebenarnya kalau malam mau ngemil pun di sini bisa keluar hotel, karena di sini nih sampai malam ya masih hidup, jam 12, jam 1 masih rame. Baiklah lagi sampai di sini dulu, kita istirahat dulu ya. Terima kasih udah ngikutin Olive. Bye bye.